Cek, 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung di channel Lah Kok Iso. Nah, di sini kita akan membahas seputar kitab suci dan iman Katolik ya. Semoga bisa menambah perbendaharaan iman kita semua ya Bapak Ibu. Oke, di video kali ini kita akan sharing seputar Fatima Bapak Ibu ya. Nah, di Keuskupan Agung Jakarta sedang diadakan ziarah Maria Fatima di Susteran Gembala Baik Bapak Ibu ya, di wilayah Jatinegara. Itu diadakan sebanyak 6 kali selama 6 bulan dari 13 Mei yang lalu sampai nanti 13 Oktober. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi ziarah Fatima yang kita lakukan ini Bapak Ibu? Yuk, mari kita lihat sejarahnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ziarah Maria Fatima ini tentu saja berawal dari penampakan Bunda Maria di Fatima, atau bahasanya yang lebih terkenal itu Miracle of the Sun ya. Apa namanya? Miracle itu keajaiban atau mukjizat matahari. Nah, jadi mukjizat ini terjadi di zaman modern Bapak Ibu, teman-teman ya, di 1917 ya, 1917 maksudnya, di mana kamera itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi dokumentasi sudah bisa dilakukan gitu ya. Jadi nggak heran nanti kalau kita menemukan banyak foto-foto atau dokumentasi seputar penampakan Fatima ya. Dan kesaksiannya itu sekitar 70.000 orang yang menyaksikan ya. Nah, seperti ini ya contohnya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, Fatima ini berada di mana, Mas? Fatima ini berada di negara Portugal ya. Tempatnya Cristiano Ronaldo. Nah, Bapak Ibu yang sempat ke sana, salam dari saya buat Mas Chris, Mas Ronaldo ya. Ya. Nah, jadi di sebuah tempat yang terpencil ya toh, jauh dari kota besar nih Bapak Ibu ya, Fatima ini, oke. Nah, di Fatima Maria menampakkan diri kepada 3 orang anak kecil Bapak Ibu ya, yang dari keluarga biasa-biasa saja, bisa dibilang ya miskin ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 orang anak kecil yang biasa menggembalakan domba salah satu orang tuanya dari mereka. Nah, kita kenalan dulu nih dengan mereka nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebelah kiri ini namanya Lucia ya. Yang tengah ini namanya Francesco. Yang paling kecil ini namanya Jacinta, gitu ya. Nah, siapa mereka ini? Nah, Francesco dan Jacinta adalah anak dari Manuel dan Olympia Marto. Ya, anak ketujuh. Oh sorry, mereka berumur 7 dan 6 tahun ya sekitar waktu itu. Dan anak ke-8 dan ke-9 Bapak Ibu dari keluarga Manuel dan Olympia de Marto. Ya, banyak juga anaknya nih Bapak Ibu ya. Ya mungkin prinsipnya saat itu di mana-mana banyak anak banyak rezeki ya Bapak Ibu ya. Di tahun 1900-an ini ya. Oke. Nah, kalau Lucia adalah anak dari Antonio dan Maria Rosa dos Santos, gitu ya Bapak Ibu. Nah,
Lucia ini ya bisa dibilang orang tuanya cukup kelas menengah lah ya Bapak Ibu ya, punya tanah garapan dan domba-domba peliharaan gitu ya. Dan mereka semua ini adalah Katolik yang taat Bapak Ibu ya. Dan keluarga ini sering membantu orang-orang yang membutuhkan makanan, selalu welcome oleh mereka gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih Bapak Ibu, oh ternyata Lucia ini anak ketujuh. Nah, anak ketujuh dari Antonio dan Rosa de Santos ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita tahu penampakan Fatima itu terjadi di Oktober 1917 Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, kita mau lihat ada sejarah ataupun ada satu hal yang luar biasa yang nanti ada hubungannya dengan Fatima ini Bapak Ibu, penampakan ya. Nah, ini ada hubungannya dengan penampakan yang diterima oleh vision yang diterima oleh Paus Leo ke-13 Bapak Ibu. Ya. Ini beliau nih Bapak Ibu. Ya, Paus Leo ke-13. Nah, beliau mendapatkan penampakan Bapak Ibu, vision ya, penglihatan, bahkan mendengarkan percakapan antara setan dan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi setelah mengadakan misa ya di kapel Basilika, beliau mendapatkan penampakan ini. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa setan ini dengan segala kesombongannya berkata kepada Tuhan kita, "Aku dapat menghancurkan gerejamu." Gitu. Ya. Nah, kemudian Tuhan kita menjawab dengan tenang. Ya kan? Oke, kamu bisa. Lakukanlah. Tapi untuk melakukan ini aku butuh banyak waktu dan kuasa. Aku butuh kekuatan katanya. Kata setan. Lalu Tuhan bilang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan berapa banyak kuasa yang kau butuhkan? Nah, setan bilang, kira-kira 100 tahun. Dan kekuasaan yang lebih besar. Dan mereka akan menyerahkan diri dan melayani saya. Nah, Tuhan kita menjawab, baiklah, kamu mempunyai waktu dan kuasa yang kamu butuhkan. Lakukanlah apapun yang kamu kehendaki. Nah, jadi Tuhan kita memberikan izin Bapak Ibu untuk setan ini menghancurkan gereja. Menghancurkan kita Bapak Ibu. Orang yang percaya padanya, kan kita gereja Bapak Ibu ya. Perkumpulan atau orang yang percaya. Ya. Nah, setelah mendapatkan penglihatan itu, ya, Paus Leo segera pergi dari Kapel Vatikan ke kantor pribadinya dan menulis doa Santo Mikael Bapak Ibu. Ya. Itu doa yang powerful sekali. Ya. Dan minta dilakukan doa itu setelah misa. Ya. Tapi sayangnya setelah beberapa dekade doa itu tidak dilakukan lagi setelah misa Bapak Ibu. Ya. Hanya pada saat-saat tertentu saja. Gitu kan. Ya, nggak tahu ya, mungkin karena itu juga jadi gereja kita, coba cek gereja kita masing-masing Bapak Ibu, apakah terjadi penyelewengan atau ada hal yang tidak
terjadi di gereja kita. Ya mungkin karena kita kurang mendoakan doa ini, Bapak Ibu. Yang langkah baiknya kalau doa Santo Mikael ini bisa kembali dibacakan setelah misa, gitu ya. Nah, di sini dikatakan pada tanggal 13 Oktober 1884, tepat 33 tahun sebelum mukjizat matahari di Fatima, Paus Leo ke-13 mendapatkan penglihatan mengerikan tentang masa depan gereja. Ya, dengan beberapa kardinal dan staf Vatikan yang hadir, Paus Leo ke-13 telah selesai merayakan misa di Kapel Vatikan. Nah, tiba-tiba ia berhenti di kaki altar, wajahnya memucat, ya, berdiri di sana sekitar 10 menit dalam keadaan seperti trans, ya, kayak pingsan gitu ya, gitu. Nah, itulah penampakan-penampakan yang dilihat oleh Paus Leo ke-13 beserta pembicaraan yang beliau dengar, yaitu yang tadi, ya, yang satu suara lemah lembut, yaitu Tuhan kita, yang satu serak dan kasar, ya, dengan segala kesombongannya, yaitu suara setan, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, inilah kenapa kita memerlukan pertolongan malaikat agung Tuhan Santo Mikael dalam peperangan rohani kita, Bapak Ibu. Ya, karena kita berperang bukan dengan flesh and blood gitu ya, kata Rasul Paulus, tapi pada principalities gitu ya, penguasa-penguasa langit, ya, itu setan-setan itu, Bapak Ibu, yang tidak kelihatan. Nah, kita perlu senjata, kita perlu armor untuk mengalahkan itu semua, Bapak Ibu, ya. Salah satunya adalah doa malaikat agung Tuhan Santo Mikael. Ya. Oke. Dihafalkan lebih baik, kalau enggak ya cukup dibaca saja. Gitu ya. Nah, kita kembali ke penampakan Fatima, Bapak Ibu. Jadi penampakan Fatima itu terjadi di tahun 1917, ya, dimulai dari 13 Mei. Nah, tapi mukjizat telah terjadi setahun sebelumnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ketika mereka sedang mengembalakan domba-domba milik, ya, keluarga Lucia di Spring of 1916, Spring itu musim semi ya kalau nggak salah ya, Bapak Ibu, ya. Muncul malaikat kepada mereka, Bapak Ibu. Ya. Di musim spring, ya, semi 1916, malaikat muncul pada mereka, Bapak, ketiga anak kecil ini, ya. Jadi ingat kisah kelahiran Yesus, ya. Malaikat menampakkan diri pada para gembala, ya. Makanya gembala pergilah cepat-cepat gitu ya. Gitu ya, di sini juga, ya. Nah, malaikat itu selalu, Bapak Ibu, jangan takut. Gitu ya, selalu memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri, ya. Nah, dia memperkenalkan diri sebagai angel of peace, ya, malaikat damai, gitu ya. Nah, di sini setelah berlutut juga di hadapan mereka, gitu ya, meninggalkan pesan, Bapak Ibu, teman-teman, ya, untuk lebih banyak berdoa, ya, dan mengajarkan satu doa, Bapak Ibu, ya, doa yang mungkin asing buat mereka, ya, karena mereka terbiasa dengan doa rosario, ya. Jadi Bapa kami, aku percaya, Salam Maria, kemuliaan, mereka sudah hafal, gitu. Nah, tapi dia diajarkan
mereka diajarkan doa yang baru, Bapak Ibu. Doa yang bunyinya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu ya. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosaku dan dosa seluruh dunia. Ya, so ternyata ini mirip dengan doa dalam doa kerahiman ilahi, Bapak Ibu, teman-teman, gitu. Ya, so jadi di spring of 1916 tadi ya, di musim semi 1916, malaikat menampakkan diri kepada mereka. Ya, nah kemudian di musim panas di tahun yang sama, Bapak Ibu, 1916, malaikat itu menampakkan diri kembali, ya, dan menamai dia, mengenalkan dirinya dengan nama malaikat pelindung Portugal, ya, Bapak Ibu, di musim panas 1916, gitu ya. Nah, apa yang dipesankan oleh malaikat ini adalah konsistensi dalam berdoa, ya, terutama doa rosario untuk pengampunan dosa bagi para pendosa, Bapak Ibu. Ya, gitu. Bagi pengampunan dosa. Ya. Nah, itu di summer ya, Bapak Ibu, di musim panas. Gitu. Nah, kemudian autumn di musim gugur ya, kalau nggak salah ya, Bapak Ibu ya. Panas, summer, winter dingin, spring apa tadi? Spring itu semi, ya toh, autumn gugur. Ya. Di musim gugur, malaikat menampakkan diri kembali, Bapak Ibu, kepada Lucia, Francesco, dan Jacinta. Ya. Malaikat itu membawa komuni kudus buat mereka. Ya, malaikat itu bersujud di depan komuni kudus, Bapak Ibu. Ya. Jadi telah 3 kali di tahun 1916 malaikat menampakkan diri kepada mereka, kepada Lucia, Francesco, dan Jacinta, seakan-akan untuk mempersiapkan mereka menyambut kedatangan Bunda Maria, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, dengan penampakan malaikat tadi ya, mereka, ya namanya anak kecil ya, Bapak Ibu ya, mereka mau cerita gimana gitu ya, jadi menyimpannya dalam hati mereka gitu. Apa maksud ini gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, saat itu Bapak Ibu, di 1900-an ya, Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk ya, Bapak Ibu ya. Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk. Nah, saat itu ya, kira-kira semingguan sebelum penampakan Bunda Maria, Paus Benedict ke-15 berdoa, Bapak Ibu. Novena. Meminta pertolongan Bunda Maria untuk bisa mengakhiri perang ini. Gitu ya. Dan pada tanggal 13 Mei 1917, Maria, Bunda kita, menjawab doa
Paus Benediktus ke-15 dengan penampakannya yang pertama di Fatima, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Nah, seperti biasa mereka sedang ngangon, ngangon wedhus gitu ya, di Cova de Hidra ya. Nah, di cuaca yang cerah itu mereka melihat petir menyambar. Loh, kok ada kilat gitu, kok ada kilat di siang begini, di cuaca cerah begini gitu ya. Oke. Nah, mereka melihat kilat itu dan kemudian Bunda Maria menampakkan diri pada mereka. Ya. Di 13 Mei 1917 Bunda Maria menampakkan diri pada Lucia, Francesco, dan Jacinta. Tentu dengan pesan Bapak Ibu. Ya. Pesan yang pertama, mereka kembalilah setiap tanggal 13 selama 6 bulan ini. Gitu ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Oktober setiap tanggal 13. Bunda Maria mengharapkan kehadiran mereka kembali di tempat yang sama. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat Bunda Maria menanyakan kepada ketiga anak kecil ini, apakah mereka mau mempersembahkan diri mereka untuk Tuhan? Ya, bayangkan Bapak Ibu, ya, anak-anak sekecil ini mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya, ditanya seperti itu dan mereka mengiyakan Bapak Ibu ya. Tidak hanya willing ya, tidak hanya mau ya untuk menyerahkan diri mereka pada Tuhan, tetapi juga bersedia menderita ya bagi pengampunan jiwa-jiwa yang berdosa Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka mengiyakan. Dan pesan Bunda Maria juga, berdoalah rosario setiap hari kepada mereka. Ya. Dan di awal juga Bunda menampakkan diri dan berkata bahwa aku dari surga. Gitu ya. Dan jadi mereka yang melihat itu berkata bahwa wanita ini terang ya, lebih terang dari matahari ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi saat penampakan ini Bapak Ibu teman-teman, yang bisa melihat dan mendengar dengan jelas adalah Lucia, Bapak Ibu. Ya. Sementara Jacinta melihat tapi tidak mendengar dengan jelas gitu. Sedangkan Francesco dia melihat namun sama sekali tidak mendengar percakapan antara Bunda Maria dan Lucia. Gitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu di bulan depannya, di bulan Juni tanggal 13, mereka kembali ke sana. Dan tentunya mereka bercerita juga kepada keluarganya tentunya ya. Keluarganya juga pasti akan bercerita lagi kepada rekan-rekan ataupun saudaranya ya tentang ini ya, tentang penampakan ini. Karena juga Bunda berpesan untuk membuatkan chapel di situ nanti. Gitu ya. Nah, bulan Juni tanggal 13 mereka kembali ditemani sekitar 50 orang, Bapak Ibu. Ya, ini orang-orang dekatnya tentunya. Ya. Mereka kembali.
Dan Bunda Maria kembali menampakkan diri pada mereka. Nah, pesan Bunda Maria di bulan Juni ini, 13 Juni ini, adalah untuk menetapkan devosi kepada Immaculate Heart of Mary, ya, kepada hati Maria yang tak bernoda, Bapak Ibu, ya. 13 Juni, Bapak Ibu. Ya. Itu salah satu pesan Bunda Maria di bulan Juni, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka bertanya nih, mereka masih polos ya Bapak Ibu teman-teman. Bunda, apakah nanti kami akan masuk surga? Gitu kan. Bunda menjawab, iya. Kalian akan masuk surga, tapi Francesco dan Jacinta akan lebih dulu masuk surga. Gitu Bapak Ibu pesannya. Ya. Oke. Nah, kemudian di bulan Juli, kembali di tanggal 13, semakin banyak orang nih Bapak Ibu yang datang. Sekitar 5.000 orang. Karena kan namanya gosip ya. Ya, gampangnya gitu ya. Berita itu ya menyebar cepat ya. Ya kan zaman itu ada yang percaya atau tidak Bapak Ibu ya. Ada orang-orang percaya atau orang tidak percaya. Gitu. Karena ingat tadi Bapak Ibu, pada saat Paus Leo ke-13 mendapatkan penampakan, ya, ini kan setan nih, minta waktu, minta kuasa juga, gitu ya, untuk menghancurkan gereja, bayangin Bapak Ibu ya. Dan Tuhan kita mengiyakan, oke, kamu butuh 100 tahun, oke, kamu butuh apa? Power, oke, dikasih. Dan makanya di situ, di sekitar tahun 1900-an kan perang. Ya, nanti ada wabah Spanish flu. Kemudian nanti ada komunisme berkembang. Ya, nanti ada same sex marriage gitu. Terus apa lagi? Aborsi. Ya toh? Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan. Ya, komunisme tadi ya udah diceritakan ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi setan ini udah mulai bergerak nih untuk menghancurkan gereja, Bapak Ibu. Ya, dan di sini ya 33 tahun setelah vision dari Paus Leo ke-13, itu sudah mulai berjalan Bapak Ibu, rencana-rencana setan untuk menghancurkan gereja. Ya, di awal-awal 1900-an ini. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi yang hadir ini ya tentu yang orang percaya, orang tidak percaya, gitu ya. Nah, ini adalah bulan penampakan yang signifikan Bapak Ibu bagi mereka, ya, karena di penampakan ini, ya, yang disebut rahasia Fatima mulai diberikan. Ya, salah satunya adalah penampakan tentang neraka, Bapak Ibu. Walaupun hanya beberapa saat saja, tapi cukuplah membuat anak kecil ini ya ketakutan ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, untungnya sebelumnya kan Bunda Maria kan sudah mereka bertanya apa masuk surga, kan Bunda sudah memberikan kepastian, oh iya. Gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu takut lagi gitu ya. Nah, tapi ini cukup merubah sikap mereka Bapak Ibu. Ya. Nanti ya. Nah, juga di sini ya mengenai perang Bapak Ibu ya. Akan terjadi peperangan gitu ya, Perang Dunia Pertama. Ya, Bunda Maria udah mengingatkan itu. Ya, jadi di sini di bulan Juli ini juga mengingatkan tentang Rusia ya yang akan menyebarkan paham komunisme gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bunda Maria berusaha mencegah itu jika kita menuruti
perintahnya, yaitu untuk berdoa untuk para pemimpin gereja ini menguduskan Rusia nantinya, gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini juga bagian dari gerakan setan ini, Bapak Ibu, ya, kan namanya kayak Mason gitu ya, itu bangkir Freemason ini menguasai Rusia nanti, gitu ya, dan paham komunis ya menyebar dari sana, sehingga menyebabkan nanti pada akhirnya Rusia itu bukan Rusia ya, sebelumnya Uni Soviet itu pecah gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu sejarah, Bapak Ibu, itu bisa dicek and dicek kembali ya. Oke. Nah, setelah bulan Juli diberikan penampakan, Bunda Maria berpesan, ya, kalian telah melihat neraka, ya, dan jiwa-jiwa orang berdosa ada di sana, ya. Nah, untuk menyelamatkan mereka, harapan Allah adalah ya ini, menetapkan ya devosi pada Immaculate Heart, ya, pada hati Maria yang tak bernoda, Bapak Ibu. Ya, jadi Allah mengharapkan kita ya itu melakukan devosi pada hati Maria yang tak bernoda. Gitu ya. Nah, kalau kata-kata ini kalian lakukan, ya, banyak jiwa akan diselamatkan dan akan ada kedamaian. Ya, perang ini akan selesai. Ya. But if people do not cease, ya, offending God, ya, nah kalau manusia ini tidak berhenti menyinggung Tuhan, ya, dengan dosa-dosa, ya, dengan segala perbuatan jahatnya, ya, a worse one will break, ya, during pontificate Paus Pius ke-11. Kalau manusia tidak bertobat, Bapak Ibu, ya, hal lebih buruk akan datang. Sayangnya ya terjadi ya, Bapak Ibu, ya. Ada perang dunia kedua. Gitu ya. Nah, kemudian Bunda Maria melanjutkan, untuk mencegah ini semua, ya, aku akan datang untuk konsekrasi Rusia pada hatiku yang tak bernoda. Dan juga pada nanti devosi Sabtu pertama. Gitu ya. Nah, jadi kalau permintaanku ini dikerjakan, ya, Rusia ini ya akan aman, akan bertobat, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Gitu. Kalau tidak, ya dia akan menyebarkan yaitu errornya itu, ya, komunisme itu, ya. Gitu, tidak percaya Tuhan. Gitu nanti juga bisa ke sana larinya, ya, ateisme segala macam, ya, marxisme dan segala macam, ya. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, causing wars, menyebabkan perang, ya, Rusia ini nanti menyebarkan perang dan persekusi terhadap gereja, ya. Yang baik akan menjadi banyak martir nanti, gitu ya. Dan Bapak Suci kita, ya, Paus, akan banyak menderita, gitu ya. Banyak bangsa akan hilang, ya. Tapi pada akhirnya, my immaculate heart will triumph, ya. Hatiku yang tak bernoda ini akan menang, Bapak Ibu. Artinya banyak orang yang melakukan ini dan membawa kita kepada putranya sendiri, Bapak Ibu, nanti, ya. Paus akan mengkonsentrasi Rusia, menguduskan Rusia, ya, dan akan ya berbalik, gitu ya, bertobat, gitu, dan kedamaian akan terjadi. Setelah penampakan Juli ini, ya ini, Bapak Ibu, mereka sangat
terpukul karena udah melihat neraka gitu ya. Serem, jadi mereka yang tadinya ceria, mereka jadi pendiam gitu, memikirkan itu semua Bapak Ibu ya. Bayangkan, kita aja mungkin belum siap gitu ya untuk melihat kengerian neraka gitu ya. Apalagi mereka ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan mereka ya menjadi orang yang pendiam, tapi nggak sembarang diam bengong nggak jelas Bapak Ibu ya. Mereka diam dalam doa. Mereka menjadi pendoa. Ya. Mereka merasa kasihan terhadap jiwa-jiwa di neraka itu, sehingga mereka dengan hati, dengan dengan ketulusan mendoakan mereka, mendoakan untuk keselamatan jiwa-jiwa di sana, Bapak Ibu. Ya. Bahkan Francesco sering ke gereja hanya untuk menghabiskan waktu di depan tabernakel. Ketika ditanya oleh Romo, ayo nak, udah, gitu. Enggak, aku mau menemani Tuhan kita. Aku mau menemani Tuhan Yesus yang menderita. Itu jawaban Francesco, Bapak Ibu. Ya, gitu. Kalau kita gimana? Ya, kita lakukan yang terbaik ya Bapak Ibu. Karena kita telah diingatkan, mari kita juga mendoakan mereka yang sedang berada di dalam api persucian, gitu ya. Juga doa rosario setiap hari, gitulah. Biarlah kita berdoa, nanti kerahiman Tuhan yang menentukan ya. Tugas kita hanya mendoakan dengan segenap hati ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Lucia juga tentunya membawa hal ini dalam dirinya gitu ya, memikirkan ya, merenungkan. Nah, karena berita ini sudah menyebar ke berbagai tempat, termasuk ke pemerintahan nih Bapak Ibu. Ya, apalagi garis keras nih yang anti religion nih gitu ya. Yang tidak percaya agama, apalagi gereja nih Bapak Ibu ya. Ya, garis keras nih pemerintahnya nih. Gitu ya, menaruh kecurigaan nih. Jangan-jangan dibuat-buat nanti ngumpul orang banyak untuk pergerakan politik dan segala macam ya, mencurigai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi orang dari pemerintahan ini tidak percaya gitu ya. Tidak percaya. Nah, salah satu dari orang pemerintah ini ya, dia tahu nih Bapak Ibu, karena tiap tanggal 13, oh iya nanti tiap tanggal 13 ngumpul ya ini ya gitu ya, di mana? Di sana gitu ya. Oke. Nah, pada tanggal 13 Agustus ya, government official ini namanya Arthur Santos nih Bapak Ibu ya. Dia datang ke rumah mereka, pura-pura ngajak mereka, ayo saya anterin ke tempat penampakannya, gitu ya. Ya mereka ya dengan polosnya, wah lumayan nih. Ya udah, ayo. Nah, tapi ternyata dibohongi Bapak Ibu ya, dibawa ke kantornya untuk diinterogasi, untuk diintimidasi, diancam untuk menghentikan semuanya ini ya, tidak usah menyebarkan berita tentang penampakan-penampakan ini sehingga banyak orang berkumpul dan percaya dengan itu gitu loh. Ya, bahkan mereka diancam Bapak Ibu, bukan main-main ini ancamannya. Ya, diancam akan direbus. Ya. Kacau ya. Bayangkan. Ya, anak kecil menghadapi ancaman yang ya kita aja pasti ya ketakutan ya Bapak Ibu ya.
Tapi mereka dengan polosnya ya menolak permintaan untuk berbohong, Bapak Ibu. Ya mereka menjawab apa adanya, mereka yang rasakan, mereka yang lihat, mereka dengar, ya itu yang mereka katakan kepada orang pemerintah tersebut, Bapak Ibu. Ya, mereka bicara apa adanya, gitu ya. Karena mereka tidak mau nurut, akhirnya mereka dipenjara, Bapak Ibu, bayangkan. Ya, anak sekecil itu harus menghadapi kejamnya dunia, gitu ya, merasakan penjara, ya, 2 hari di dalam penjara. Pada hari ketiga, Agustus tanggal 16, mereka dilepaskan, Bapak Ibu ya. Ya mungkin karena masih government official ini, orang pemerintahan ini merasa malu kali ya karena tidak mendapatkan apa-apa, memenjarakan anak kecil gitu ya. Gitu. Akhirnya mereka dilepaskan. Nah, mereka kecewa, Bapak Ibu. Ya, mereka marah bukan karena dipenjara, bukan. Tetapi mereka merasa kecewa karena aduh tanggal 13 lewat. Kami tidak bisa ketemu dengan bunda kami. Gitu. Ya. Nah, bunda kita tidak pernah mengecewakan, Bapak Ibu. Pada tanggal 19 Agustus, Bunda Maria kembali menampakkan diri kepada mereka, ya, dan mengatakan tetaplah datang ke tempat semula, ke Kofa. Ya, ini terjadi di Agustus tanggal 19, ya, Bapak Ibu. Nah, ini terjadi di Valinkos ya, dengan pesan yaitu tadi tetaplah datang ke Kofa, ya, teruslah berdoa rosario setiap hari, gitu ya. Dan Bunda mengatakan di sini bahwa nanti aku akan mengadakan mukjizat di bulan Oktober. Ya. Jadi mukjizat bulan Oktober telah disampaikan akan terjadi di sini, Bapak Ibu ya, pada tanggal 19 Agustus. Ya. Nah, di bulan September ya kembali ribuan orang berkumpul. Ya. Berkumpul. Nah, di sini mereka melihat ya ketika anak ini penampakan Bunda Maria ya dalam 2 penampakannya ya, Bunda Maria sebagai Lady of Sorrow ya, Bunda yang berduka cita, kemudian muncul sebagai Maria Bunda Karmel ya, dan yang terakhir adalah penampakan dari Santo Yosef, Bapak Ibu ya, dengan kanak-kanak Yesus ya. Mereka melihat itu gitu ya. Jadi Santo Yosef juga hadir di sana, dan kesaksian itu juga dilihat oleh mereka yang hadir pada saat itu. Ya. Ini di bulan September, Bapak Ibu. Oke. Nah, di saat ini juga Bunda Maria berbicara kepada mereka. Mereka melihat bahwa mereka mengingatkan diri ya. Jadi ini ada tali, Bapak Ibu. Nah, tali ini diikatkan di tubuh mereka secara ketat, dipakai juga saat tidur ya sebagai penance, Bapak Ibu ya. Dia harus ikut menderita. Mereka ini merasa harus menderita untuk penebusan dosa-dosa
orang, jiwa-jiwa di neraka, jiwa-jiwa di ya api pensucian, as a penance gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bunda Maria, oke, kamu boleh pakai, tapi kalau tidur nggak usah pakai, dilepas. Gitu ya. Gitu. Jadi bentuk penance ya, bentuk penderitaan yang dilakukan untuk pengampunan dosa. Ya, itu pengorbanan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus punya pengorbanan juga untuk pengampunan dosa-dosa kita, dan juga untuk dosa-dosa orang lain juga Bapak Ibu. Ya. Coba apa pengorbanan kita? Puasa misalnya. Ya, dan lain-lain ya. Silahkan dipilih Bapak Ibu ya. Karena ya seperti Tuhan kita menderita, ya kita juga harus menderita nih Bapak Ibu. Ya. Tapi penderitaan kita serahkan atau kita persembahkan untuk siapa? Gitu ya. Oke. Nah, tibalah waktu yang ditentukan di mana Bunda Maria telah berkata bahwa nanti di bulan Oktober aku akan membuat mukjizat. Ya. Nah, saat itu di Oktober tanggal 13 1917 ya. Ber nih, udah mulai musim hujan nih Bapak Ibu. Teman-teman ya. Saat itu ini gambarannya 70 ribuan orang berkumpul. Ya, hujan, becek pasti karena udah berhari-hari hujan, gitu ya. Nah, mereka berkumpul dari mana-mana nih, bawa, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta kuda, whatever gitu, ada yang jalan kaki lah dan segala macam. Ya. Sekitar 70 ribuan orang. Kalau 70 ribu orang ya bayangin aja kalau GBK itu kapasitasnya 80 ribuan orang ya. Ya kurang lebih ya segitu ya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, ini dari footage ya. Mereka bawa payung gitu ya, karena masih kondisi hujan ya pada waktu itu gitu ya. Nah, ini ya, mereka berkumpul ya, sekitar 70 ribu orang itu. Oke. Nah, jadi kan yang berkumpul itu banyak sekali ya Bapak Ibu, dari orang yang percaya, orang yang tidak percaya, orang skeptis, orang ateis lah segala macam ya toh, pemerintahan, termasuk ini orang-orang media Bapak Ibu ya. Avalino de Almeida ya, dari Lisbon nih, kota besar ya Bapak Ibu ya, dari Daily O Século. Século kayaknya sekular nih ya kan. Ya. Nah, jadi selalu ngenyek nih Bapak Ibu ya, berita-beritanya selalu menjatuhkan ataupun menghina religion gitu ya Bapak Ibu ya. Ya khususnya ya, gereja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Udah siap nih ya kan, wah apa nih, bohong nih, jangan-jangan hoax nih gitu ya kan. Gitu ya. Nah, saat itu hujan, ya tiba-tiba hujannya berhenti, kemudian awannya memisahkan diri, muncul matahari Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba. Nah, disitulah Bunda kita muncul. Ya, muncul pada anak-anak ini Bapak Ibu. Ya. Dan memperkenalkan diri sebagai Ratu Rosari di penampakan Oktober ini. Nah, hal selanjutnya disaksikan banyak orang, ya, akan membuat orang-orang di sana yang hadir itu takjub luar biasa Bapak Ibu. Ya.
Di sini mereka melihat Bunda Maria membuka tangannya, dan ketika dibuka tangannya, cahaya keluar dari tangannya mengarah ke matahari, Bapak Ibu. Ya. Setelah cahaya itu mengenai matahari, matahari mulai berputar dan mengeluarkan warna-warna bergantian, Bapak Ibu, ya, merah, ungu, hijau, kuning, gitu, memancar dari matahari itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang membuat mereka panik, Bapak Ibu. Mataharinya bergerak, Bapak Ibu. Ya, mataharinya seakan menari, ya. Kalau bahasa mereka yang melihat saat itu, ya, dancing, ya, zigzag gitu lah. Nah, inilah yang disebut miracle of the sun, ya, orang-orang menyebutnya, Bapak Ibu, ya. Keajaiban matahari di Fatima, Bapak Ibu. Ya. Di situ, wah, mereka teriak-teriak, apakah ini end of the world gitu ya? Wah, ini kiamat-kiamat gitu ya kan? Gitu, Bapak Ibu. Ya. Terjadi beberapa saat, ya, matahari menari. Kemudian kembali ke tempatnya. Dan saat itu mereka yang tadinya kebasahan, pakaian mereka kering, Bapak Ibu. Setelah kejadian itu, tanah yang mereka duduki kering, Bapak Ibu. Ya, itulah, ya, mukjizat dari Tuhan kita, ya, melalui Bunda Maria. Mereka di Fatima yang hadir boleh merasakan kejadian yang luar biasa itu, ya, Bapak Ibu. Gitu. Dan tentu saja, ya, media langsung bikin berita cepat, ya kan, disebarkan. Gitu ya, apa yang terjadi di sana. Gitu. Ya, langsung menyebar. Ya, sehingga ya kita bisa terima sampai sekarang ini gitu. Kita jadi tahu, oh ternyata seperti itu tuh kejadiannya. Gitu ya. Nah, inilah bagian-bagian dari dokumentasi orang-orang yang hadir saat itu, ya, Bapak Ibu, teman-teman. Gitu ya. Dan tentu saja peristiwa ini menjadi satu case, ya, satu bahan untuk diselidiki oleh gereja. Jadi Keuskupan Leiria, ya, menginvestigasi ini, Bapak Ibu. Dan pada Oktober 13 1930, ya, peristiwa Fatima dinyatakan sebagai peristiwa yang layak dipercaya. Gitu ya. Oke. Nah, makanya sampai sekarang peristiwa Fatima adalah peristiwa yang widely atau yang tersebar luas, yang banyak saksinya, yang bisa dipercaya karena bukti-buktinya ada, Bapak Ibu. Ya, udah di zaman modern bisa dikatakan gitu karena kamera sudah ada, gitu ya. Media-media cetak sudah muncul, gitu ya, Bapak Ibu, ya, sudah ada, gitu ya. Nah, pada saat itu, ya, Spanish flu ini, ya, penyakit flu Spanyol ini sudah menyebar luas, Bapak Ibu. Ya. Dan ya, teman kecil kita nih, Francesco dan Jacinta ini, ya, terkena sakit penyakit ini, Bapak Ibu. Ya. Francesco sakit tanggal 3 April 1919 sore hari meminta sakramen komuni pertama, Bapak Ibu. Ya. Padahal tadi kalau kita ingat, malaikat memberikan komuni kudus langsung, ya, Bapak Ibu, ya. Tuhan telah memilih ketika anak ini hatinya yang suci, hatinya yang pure, gitu ya, sehingga layak
menerima komuni suci dari Tuhan langsung. Sekarang dia ingin merasakan itu dari gerejanya, dari imam, ya, sebagai bekal untuk perjalanan ke surga, ya, Ekaristi. Dan setelah menerima komuni pertama ini, keesokan harinya Fransisco melihat pintu kamarnya ada cahaya terang, Bapak Ibu. Di hadapan kedua orang tuanya, Fransisco meninggal dengan senyuman, gitu ya. Itu menurut cerita dari bapak ibunya Fransisco. Ya. Bagaimana dengan Jacinta? Nah, Jacinta ini ternyata Bapak Ibu, dia mempunyai chest infection, ya Bapak Ibu. Ada infeksi di dalam dadanya. Ya, bayangkan anak sekecil itu umur 7 tahunan, ya, mempunyai penyakit yang parah, Bapak Ibu. Ya, dan mereka tidak punya uang, gitu ya. Mereka tidak punya uang untuk berobat. Gitu. Nah, namun ada saudaranya yang mampu, ya, nggak kaya tapi mampu untuk dibawa aja ke rumah sakit gitu di kota jauh sana, ya, ke Lisbon sana, ya. Nah, jadi Jacinta dibawa ke rumah sakit sana, Bapak Ibu, ya, umur 7-8 tahun, seorang diri di rumah sakit sana, ya, dirawat, dan untuk mengeluarkan cairan atau apapun itu di dalam dadanya itu harus dioperasi dan dilakukan dengan sedikit anestesi atau bahkan tanpa anestesi sama sekali, Bapak Ibu. Bayangkan penderitaan itu, Bapak Ibu, ya, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, dalam masa perawatan, Jacinta bersemangat sekali bercerita ke orang-orang terdekatnya bahwa untuk rajin berdoa, kita membutuhkan doa-doa untuk pengampunan dosa, Bapak Ibu, ya. Gitu. Nah, kemudian di Februari tanggal 1920, Jacinta meninggal. Seorang diri, jauh dari keluarga, yang hanya ditemani oleh suster yang jaga malam, namanya Aurora Gomez, Bapak. Ya. Dan Paus Yohanes Paulus II membeatifikasi mereka di tanggal 13 Mei tahun 2000, Bapak Ibu. Ya, dan Sister Lucia itu ke sana untuk terakhir kalinya untuk menyaksikan ini, ya, Bapak Ibu, ya. Itu. Nah, kita kembali ke Lucia yang ditinggal oleh teman-temannya karena Bunda Maria sudah berpesan Fransisco dan Jacinta akan duluan. Nah, Lucia ini masuk ke biara, Bapak Ibu, ya. Ke biara umur 14 tahun. Nah, namun penampakan Fatima tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu. Nah, di tahun 1925 kembali Sister Lucia ini mendapatkan penampakan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan ibundanya, ya, sebagai kanak-kanak Yesus, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Nah, di sini Tuhan berbicara kepada Sister Lucia ini, ya, bahwa orang-orang telah menyakiti hati ibuku, ya, dengan penghinaan-penghinaan terhadap Immaculate Conception, ya, Maria yang mengandung, ya, terkandung tanpa noda dosa, gitu ya.
Kedua tentang perpetual virginity, ya, Bunda Maria yang tetap perawan, gitu ya. Dan yang ketiga tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah, ya, di mana ini adalah dogma Maria, Bapak Ibu, ya. Nah, itu terus terjadi penghinaan terhadap ini. Juga ada semacam doktrin terhadap anak-anak untuk membenci Bunda Maria. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentang penodaan atau caci maki terhadap image atau gambar dari Bunda Maria, Bapak Ibu. Nah, hal ini disampaikan oleh kanak-kanak Yesus pada penampakan di biara ini, ya, pada tahun 1925, ya, dan dicatat oleh Suster Lucia. Dan juga di sini mengingatkan pada ini, Bapak Ibu, ya, devosi The Five First Saturday. Jadi 5 Sabtu pertama, Bapak Ibu, ya. Gitu. Nanti kita bahas itu ya dikitnya. Oke. Dan kemudian tadi 1925 ya, sekarang di 1929 juga kembali Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus menampakkan diri kepada Suster Lucia, gitu, ya, di Toy, namanya Toy, Spain, ya, di Spanyol. Nah, di sini membicarakan tentang pengudusan Rusia nih, Bapak Ibu, ya. Kalau tidak nanti ya akan menyebarkan errornya nih Rusia ini, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Gitu. Nah, oke. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Suster Lucia ini menuliskan semuanya ini atas perintah uskup. Coba tulis secara detail apa yang terjadi selama penampakan yang kamu ingat, yang kamu tulis, gitu ya. Jadi dibuatlah tulisan-tulisan kesaksian itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian di tahun 1948, Suster Lucia pindah ke biara Karmelit, Bapak Ibu, ya, di Coimbra. Oke, dengan memakai nama Sister Maria Lucia of Jesus and of the Immaculate Heart, gitu ya. Nah, pada tahun 1931 kembali, ya, Yesus menampakkan diri, ya, bersama dengan Bunda Maria yang menyatakan bahwa kok Rusia belum dikonsekrasi, mau kapan nih dikonsekrasi, gitu ya. Gitu tuh di tahun 1931, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini juga, ya, dikatakan oleh Suster Lucia bahwa Paus akan penampakannya, Bapak Ibu, ya, melewati kota besar yang hancur, gitu, yang setengah hancur, gitu ya, dengan langkah yang tertatih, gitu ya, seperti mau jatuh, gitu ya, akibat dari penderitaan dan kepedihan, gitu ya. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa, mayat-mayat yang ada di tengah jalan, gitu ya. Dan setelah sampai kepada puncak bukit itu, dia berlutut, ya, pada salib yang besar itu, dan dia dibunuh oleh sejumlah
pasukan yang menembakkan peluru panah kepadanya. Ya, juga nanti akan ada uskup, imam-imam, ya, dan orang-orang percaya lain yang mati juga, Bapak Ibu. Ya, ini adalah gambaran dari penampakan yang dialami oleh Suster Lucia. Dan ternyata ini mengarah kepada nantinya Bapak Ibu ya terungkap bahwa penampakan ini mengarah kepada Paus Yohanes Paulus II, Bapak Ibu. Ya. Di mana beliau waktu itu di tahun 81 tembak, Bapak Ibu. Ya. Pada saat beliau menyambut umat di ya Vatikan gitu ya, Basilika ini biasa nih ya. Gitu. Itu udah diincer tadi Bapak Ibu ya. Ditembak gitu ya. Tanggalnya Bapak Ibu. Mei 13 Bapak Ibu. Ya, tahun 81. Ya, 64 tahun setelah penampakan Fatima. Gitu. Kemudian beliau bisa selamat ya. Jadi pada waktu melihat banyak sekali umat pas ditembak ini, pandangan beliau mengarah kepada seorang anak kecil yang membawa gambar Maria Fatima, Bapak Ibu. Terus yang diincar kepalanya, dia noleh, meleset gitu ya. Akhirnya ditembak tubuh lain. 3-4 kali tembakan. Ya. Beliau dirawat. Dan kita tahu setelah beliau sembuh, beliau menemui penembaknya Bapak Ibu. I forgive you. Ya. Paus Yohanes Paulus II mengampuni orang yang ingin membunuhnya. Ya. Si Mehmet ini ya, Bapak Ibu. Dan beliau meninggalkan sebuah hadiah untuk penembaknya ini. Ya. Rosario dari perak ya, Bapak Ibu. Gitu. Dan selama permenungannya, selama dalam perawatan, ada 2 hal yang diminta oleh Paus Yohanes Paulus II, Bapak Ibu. Yang pertama adalah rahasia ketiga Fatima, Bapak Ibu. Ya, nah untuk itu ya beliau meminta ya siapa lagi kalau bukan saksi utama nih, ya Suster Lucia, gitu ya, diceritakan ya, walaupun penampakan itu atau rahasia itu dipublish oleh John Paul II tahun 2000 Bapak Ibu. Ya. Gitu. Pada ramalan tentang itu di tahun 44 gitu ya. Udah terus penembakan 81 terus kita direnungkan dan segala macam. Wah, ternyata nih aku nih. Jadi pasti ada sesuatu yang membuat aku hidup gitu loh. What reason ini ya gitu ya. John Paul II berkonsultasi, ngobrol dengan Sister Lucia tentang rahasia itu yang tadi ya, ada yang Holy Father trembling ya, jalan tertatih-tatih ya kan. Nah, kita tahu kan John Paul II kena apa? Alzheimer gitu ya. Itu yang ya seperti itulah Bapak Ibu ya. Gitu. Dan yang kedua adalah ini Bapak Ibu. Paus kita meminta buku harian Santa Faustina dalam bahasa Polandia ya, karena kan beliau orang Polandia Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ternyata di sini beliau melihat hubungan antara Fatima dan kerahiman ilahi Bapak Ibu. Gitu. Ya. Beliau melihat koneksinya nih, hubungannya antara penampakan Fatima dan kerahiman ilahi.
Oke. Nah, setahun setelah penembakan itu terjadi, setelah fully recovered, Bapak Ibu, Paus ya Yohanes Paulus kedua mau pergi ke Fatima untuk menaruh peluru yang menembaknya untuk ditaruh di mahkota Maria Fatima, Bapak Ibu. Ya, setahun kemudian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di tengah-tengah ini seperti peluru ya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Dan ada yang mengatakan bahwa jumlah dari batu mulia ini adalah 2.999 buah. Tambah satu, dan ini memang ternyata pas dengan ukuran pelurunya. Jadilah 3.000 hiasan mahkota ini jadi trinitarian gitu ya. Sempurna gitu ya maksudnya. Gitu. Ya. Dan kita lihat di sini silakan dibaca nih Bapak Ibu ya. Nih, 13 Mei 81 terluka parah kena ditembak gitu ya. Ya, selamat dari kematian ketika ia menoleh ke arah seorang gadis muda di kerumunan yang mengenakan gambar Bunda Maria dari Fatima. Saat Paulus menoleh, tembakan yang diarahkan ke kepalanya meleset. Ya kan? Gitu. Nah, tanggal 13 Mei 82 setahun kemudian ya berkunjung ke Fatima untuk berterima kasih kepada Maria karena telah menyelamatkan hidupnya. Gitu. Ya. Tapi ya di sini kita lihat Bapak Ibu ya, setelah mengirim surat kepada uskup Katolik di dunia, Paulus berusaha untuk secara kolegial menguduskan dunia dan juga Rusia tentunya gitu ya. Ya. Kepada hati Maria yang tak bernoda. Namun banyak uskup tidak menanggapi. Ya, dan Suster Lucia mengatakan setelah itu upaya tersebut tidak memenuhi semua syarat yang dipersyaratkan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Desember 83, Paus Yohanes Paulus II menyatakan tepat di penghujung milenium kedua, awan-awan yang sangat mengancam berkumpul di cakrawala seluruh umat manusia dan kegelapan menyelimuti jiwa-jiwa manusia. Ya, ngeri sekali Bapak Ibu, penghujung milenium kedua ya tahun 2000-an ya Bapak Ibu ya. Kegelapan ya makin ya itu. Setan makin menguasai manusia Bapak Ibu ya, dengan ya jelas-jelas sekarang berani menampakkan diri ya kan. Ada ini, ada itu, ada ya pernikahan sesama jenis, apapun, komunis, orang tidak percaya Tuhan, orang tidak percaya surga dan neraka. Ya orang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Meninggalkan gereja, meninggalkan komuni kudus. Ya toh? Gitu. Nah, karena itu semua Bapak Ibu, karena akhirnya apa? Terjadi hal yang tidak mengenakan lagi pada paus kita Bapak Ibu. Jadi pada saat kunjungan ke Fatima, paus kita ditusuk Bapak Ibu. Ya, attempted murder. Ya. Pertama ditembak oleh ini orang Turki namanya Mehmet ya, Ali Akça. Yang kedua ditusuk sama pendeta Spanyol yang ultra konservatif yang gila namanya Juan Fernandez Cron gitu ya. Gitu. Tapi ditangkap udah nih orang ini Bapak Ibu. Ya. Wow. Nah. Jadi apa yang bisa kita ambil dari ziarah Fatima ini Bapak Ibu? Ya. Selain devosi kepada hati Maria yang tak bernoda, doa rosario setiap hari ya untuk pendamaian dunia ya kan, untuk jiwa-jiwa
orang berdosa. Nah, kemudian devosi ini Bapak Ibu. Devosi 5 Sabtu pertama setiap bulan ya. Nah, silakan pergi ke pengakuan, menerima komuni, ya, doa rosario, dan merenungkan misteri-misteri rosario paling tidak 15 menit Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin bulan ini merenungkan peristiwa sedih, bulan depan merenungkan peristiwa gembira dan seterusnya. Ya. 5 bulan berturut-turut Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi apa yang disimpulkan atau dilihat oleh Paus Yohanes Paulus II adalah pesan Fatima ini adalah sangat mendesak Bapak Ibu. Ya, pesan itu mengundang kita untuk mendekatkan diri kepada Fountain of Mercy, ya, ke Divine Mercy Bapak Ibu, kepada kerahiman ilahi. Gitu. Artinya Bunda Maria ingin membawa kita kepada putranya Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah pesan Fatima Bapak Ibu yang semuanya nyambung nih Bapak Ibu. Ya, semua peristiwa, semua penampakan itu nyambung pada satu rencana, yaitu rencana keselamatan manusia Bapak Ibu. Ya. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, inilah salah satu bentuk penyertaan Tuhan kita. Ya, melalui penampakan-penampakan Bunda Maria ataupun penampakan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Ya, contohnya kepada Faustina, Suster Faustina, Santa Faustina. Ya, dengan menunjukkan ini loh, aku mau seperti ini Bapak Ibu, ya, kerahiman ilahi. Gitu. Ya, dan Bunda Maria tidak hanya di Fatima saja, tapi di Medjugorje, di Guadalupe, ya, di Mesir Bapak Ibu. Ini penampakan modern di Mesir Bapak Ibu, yaitu terlihat oleh ribuan orang juga Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu di Mesir. Ya, silahkan. Gitu ya. Tapi di Mesir Bunda Maria tidak berbicara, tapi hanya diam saja. 3 kali di Mesir, monggo silahkan dicek. Ya, dan terakhir juga di Jepang Bapak Ibu, di Akita. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali penampakan-penampakan Bunda Maria, ya itulah. Gitu ya. Bunda kita yang luar biasa, Bunda yang layak dihormati, yang membawa kita kepada putranya sendiri Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, itulah ya kira-kira Bapak Ibu sharing dari saya seputar Maria Fatima. Ya, semoga bisa menambah wawasan baru buat kita semua. Dan yang paling penting adalah kita menjalankan pesan dari Bunda Maria untuk berdoa rosario setiap hari, mendoakan jiwa-jiwa orang-orang berdosa. Ya, baiklah, semua itu dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu, untuk menjaga kita ya bersih, kudus, ya, hidup dalam kekudusan, menjauhi larangannya, menjauhi dosa-dosa, ya, sehingga kapanpun Tuhan datang menjemput atau Tuhan datang kedua kali untuk mengadili kita, ya, orang hidup dan mati, kita siap Bapak Ibu. Ya, tentunya kalau kita dekat dengan Bunda Maria, ya kan, pada saat kematian kita, Bunda akan menyambut kita. Gitu. Ya, demikian Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Terima kasih atas supportnya melalui subscribe-nya. Monggo silakan dikomentari Bapak Ibu, siapa tahu ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin, Mas tolong buatkan video tentang ini, tentang itu. Siapa tahu saya bisa bantu, nanti saya akan buatkan videonya. Gitu Bapak Ibu, terima kasih kembali.
Tuhan memberkati. Amin.